Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai etika rekayasa. Namun sebelum kita lanjut ke hal yang lebih teknis, ada beberapa masukan, pertanyaan mengenai detail dari etika sendiri ya, secara definisi, kemudian pengertian yang lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi etika ini tidak sama dengan moral ya. Sering kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari etika disamakan dengan moral. Namun kita bisa ilustrasikan begini. Memukul seseorang perempuan itu tidak beretika atau tidak bermoral. Kita lihat dulu ya secara definisi. Etika sebagai filsafat moral. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau sebagai ilmu tentang moralitas. Nah, moral itu sama dengan ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi lebih baik. Ya, contoh moral di sini aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan, tradisi leluhur ya, nasihat orang tua, ajaran, ideologi. Sumber moral di sini bisa dari tradisi, kemudian adat, agama, ideologi, negara dan lain-lain. Dasar kata yang sama di sini kata yang dasarnya sama dengan etika tetapi berbeda artinya, yaitu etos dan etis ya. Kata yang dasarnya sama dengan moral tetapi berbeda artinya yaitu amoral dengan immoral. Etos sendiri merupakan sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh, etos kerja, bagaimana sikap terhadap kerja, giat atau malas-malasan, bagaimana pandangan terhadap kerja, beban, atau aktualisasi diri, bagaimana penilaian terhadap kerja, atau kutukan atau anugerah. Nah, etis sendiri sebetulnya tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Misalnya perbuatan tidak etis atau perbuatan etis. Kalau amoral nih awalan A berarti tidak ya. Amoral berarti tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau kejahatan, tindakan yang netral atau non moral. Jadi amoral itu tindakan netral. Misalnya berjalan, ya amoral ini berjalan ya. Immoral itu tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan yang melawan ajaran moral ya. Nah ini melakukan tindakan immoral. Sebagai contoh, dengan amoral dengan immoral ini ada orang egois ya, atau orang duduk ya. Nah, hubungan etika dan moral, etika dipakai untuk yang umum, konsep, prinsipal, dan moral dipakai untuk yang lebih khusus, spesifik, praktis. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Wilayah etika, prinsip perkawinan adalah kesetiaan. Etikanya harus kesetiaan. Dan moral ini tidak boleh bercerai. Itu spesifik. Atau boleh bercerai. Nah, perbedaan etika dan moral ya. Etika bersifat kecakapan teoritis seperti suatu wilayah gitu ya. Tapi moral itu bersifat perintah langsung. Seperti petunjuk jalan. Etika tadi sebagai peta deh. Nah, etika bersifat kecakapan teoritis seperti buku ilmu pengetahuan ya.
Namun kalau moral bersifat perintah langsung, seperti buku manual. Nah, etika dan agama. Etika ini tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Etika bahkan diperlukan oleh agama. Jadi apa etika dan agama? Agama tidak hanya memberi petunjuk moral, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip etis. Mengapa etika diperlukan agama? Jadi orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkan ia berbuat itu dan itu, ya. Dan seringkali ajaran moral yang memuat dalam wahyu agama mengizinkan interpretasi yang berbeda dan saling bertentangan. Dan yang ketiga, bagaimana agama harus bersikap, ya, terhadap masalah moral, ya, yang tidak disinggung dalam wahyunya, seperti masalah aborsi, ya. Nah, etika diperlukan oleh agama ini memungkinkan dialog antar agama, ya, menjadi dasar bagi kerjasama agama. Memungkinkan dialog antar agama dengan pandangan-pandangan dunia, ya. Namun fungsi etika ini bukan ajaran moral, juga bukan tambahan ajaran moral. Etika tidak langsung membuat manusia menjadi baik. Itu tugas ajaran moral. Ya. Nah, fungsi etika di sini sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis, ya, berhadapan dengan berbagai moralitas. Ya. Nah, fungsi etika ini, orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan oleh pluralisme moral, ya. Jadi tidak memiliki orientasi kritis, maka kita akan bingung, ya, seperti cerita Nasruddin yang mau menjual kedelai, ya. Nah, tujuan belajar etika supaya mahasiswa menjadi lebih kritis. Itu tujuannya. Kritis terhadap lembaga-lembaga masyarakat, orang tua, agama, negara, ya, dan lain-lain. Terhadap ideologi konsumtif, keserbabolehan, huru-hara, ya. Terhadap diri sendiri juga, ya, kritis terhadap diri sendiri. Mengapa yang diajarkan bukan moral? Pembentukan sikap moral sudah selesai pada tahun-tahun pertama hidup kita. Mengapa yang diajarkan bukan moral, ya? Pengadaian yang mengajar harus lebih maju dari yang diajarkan. Etika tidak masalah, tetapi moral. Jadi mengapa yang diajarkan bukan moral, ya? Pelajaran moral bisa membuat mahasiswa sinis melihat perilaku dosen-dosennya. Ya, kira-kira. Jadi dari perkuliahan tentang etika tersebut dan apa yang